Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Dananjaya dengan NIM 21101135. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dwi Putra Sana. Saya akan share screen untuk melakukan presentasi. Ini merupakan judul dari studi kasus yang saya angkat, yaitu Sistem Informasi Posyandu berbasis web pada Posyandu Mekarsari, Desa Dawan Kaler. Latar belakang. Desa Dawan Kaler merupakan desa yang berada di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Di Desa Dawan Kaler ini memiliki 4 titik lokasi posyandu, yaitu karena Desa Dawan Kaler mempunyai 4 banjar, yang dimana masing-masing banjar itu tentunya memiliki posyandu yang bernama Posyandu Mekarsari 1 hingga Posyandu Mekarsari 4. Kegiatan ini serentak dilakukan setiap sebulan sekali, yang nantinya para kader akan melakukan pengecekan terhadap balita, baik itu dari kesehatan, tumbuh kembang, dan gizi lainnya, serta pengecekan pada ibu hamil. Dikarenakan dalam kegiatan posyandu di Desa Dawan Kaler ini masih menggunakan sistem secara manual, di sini peneliti atau saya tertarik untuk membuatkan sistem agar para kader dapat melakukan pencatatan yang lebih efisien agar tidak terjadinya duplikat data atau kesalahan data, dan dapat menampilkan informasi secara visual kepada para ibu balita yang akan nanti melakukan pengecekan terhadap balita setiap bulannya. Kendala yang dihadapi tentunya pengolahan data yang saat ini dilakukan adalah masih menggunakan proses pencatatan manual yang dicatat secara terpisah dalam lembar kertas yang nantinya akan diinputkan manual ke dalam Excel. Tidak adanya informasi visual yang dapat ditampilkan, sehingga susah untuk melihat perkembangan balita setiap bulannya, baik itu berat badan balita, tumbuh kembang balita, asupan gizi, dan perkembangan balita lainnya. Dari permasalahan tersebut, tentunya peneliti menemukan solusi, yaitu merancang dan membangun sistem informasi posyandu berbasis web pada Posyandu Mekarsari Desa Dawan Kaler ini agar dapat menampilkan informasi mengenai balita, imunisasi, pemeriksaan, asupan vitamin, dan jadwal kegiatan posyandu, serta laporan yang relevan dengan kegiatan posyandu. Selain itu, juga membantu para kader dalam proses pencatatan yang lebih efisien dan akurat, sehingga tidak adanya kesalahan data atau kerangkapan data, dan melihat perkembangan balita setiap bulannya melalui grafik yang interaktif dalam bentuk visual. Rumusan masalah. Bagaimana cara merancang sistem informasi posyandu berbasis web di Posyandu Mekarsari Desa Dawan Kaler dalam rekapitulasi data dan menampilkan informasi secara visual. Dari rumusan masalah tersebut, di sini peneliti menemukan batasan masalah. Yang pertama ada sistem akan mengumpulkan dan mengelola data terkait operasi posyandu, termasuk data pemeriksaan kesehatan peserta dan data kehadiran peserta. Selanjutnya ada sistem ini akan diakses oleh petugas posyandu untuk mengelola data dan menghasilkan informasi secara visual. Dan selanjutnya ada informasi visual yang akan disajikan dalam bentuk sistem mencakup grafik statistik kesehatan, tabel kehadiran, dan informasi visual terkait operasi posyandu. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama ada meningkatkan efisiensi dalam operasi posyandu yang mencakup pengelolaan data peserta, pencatatan pemeriksaan kesehatan, dan penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan kepada peserta posyandu, termasuk pemantauan kesehatan, penyediaan informasi kesehatan, dan manajemen riwayat kesehatan peserta. Selanjutnya ada meningkatkan akurasi dan kelengkapan data yang terkumpul
sehingga data posyandu dapat diandalkan dan bermanfaat. Dan yang selanjutnya ada meningkatkan pelaporan ke pihak-pihak yang relevan seperti Dinas Kesehatan serta pelacakan peserta yang mungkin memerlukan perawatan khusus. Manfaat dari penelitian ini yang pertama ada sistem informasi dapat membantu posyandu dalam mengelola data dan proses operasional dengan lebih efisien. Yang kedua ada peserta posyandu dapat menerima pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terkoordinasi, termasuk pemantauan rutin dan perawatan yang sesuai dengan riwayat kesehatan mereka. Yang ketiga ada proses pelaporan ke pihak terkait seperti Dinas Kesehatan atau otoritas kesehatan setempat seperti puskesmas dapat menjadi lebih efisien dengan penggunaan sistem informasi. Dan yang keempat ada penggunaan sistem informasi dapat membantu mengurangi kesalahan petugas dalam pencatatan dan pengelolaan data, serta meningkatkan akurasi data. Ini merupakan penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi dan acuan bagi peneliti saat ini dalam proses membangun dan merancang sistem informasi. Di sini terdapat 5 penelitian yang akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian saat ini. Posisi penelitian. Dari peneliti terdahulu, tentunya terdapat persamaan dan perbedaan. Di sini peneliti memposisikan penelitiannya itu tentunya terdapat persamaan, yang dimana persamaan dan perbedaan dalam peneliti ini dari kelima penelitian sebelumnya. Yang pertama, persamaan. Tentunya dalam penelitian ini, sistem yang dibangun berbasis website dan memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi untuk aksesibilitas pada sistem posyandu, yang dimana dapat memberikan informasi secara visual. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini, yaitu ada pada metode pengembangan sistem, yang dimana peneliti saat ini menggunakan metode pengembangan sistem RAD atau Rapid Application Development. Dalam penelitian ini menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development, yang dimana metode ini dapat menghasilkan sistem yang interaktif dan fleksibel, serta meminimalkan risiko dalam proses pengembangan. Perbedaan lainnya ada pada objek penelitian dan fitur pada sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan langsung di Posyandu Mekarsari, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Waktu pelaksanaannya dilakukan sekitar tanggal 13 Oktober tahun 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini yaitu ada 2, teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Yang dimana dalam teknik pengumpulan data primer ini melakukan observasi langsung ke lapangan, yaitu dalam kegiatan posyandu langsung, dan wawancara kepada para kader dan perangkat desa agar menemukan informasi yang akan menjadi permasalahan dalam proses penelitian ini. Selanjutnya ada data sekunder, yang dimana peneliti menggunakan data kepustakaan dan dokumentasi seperti yang slide sebelumnya, yaitu menggunakan jurnal terdahulu atau penelitian terdahulu untuk menjadi acuan dan referensi untuk metode penelitian saat ini. Analisis kebutuhan sistem. Tentunya sebelum sistem ini dibangun, peneliti melakukan analisis dalam kebutuhan sistem untuk di saat sistem itu sudah dibangun. Yang pertama, analisis dilakukan yaitu hasil dari analisis yang sudah dilakukan, sistem harus dapat melakukan hak akses login untuk pengguna. Sistem harus dapat melakukan pengolahan data seperti menambah, mengubah, menampilkan, dan menyimpan data ke dalam database dari masing-masing data. Sistem dapat menampilkan notifikasi jadwal kegiatan posyandu agar user atau pengguna mengetahui jadwal rutin yang dilakukan. Sistem mampu merekam dan memantau pertumbuh kembangan balita dan keadaan lainnya secara berkala serta kesehatan ibu hamil. Sistem mampu mencatat pelaporan kegiatan secara rutin yang akan dijadikan pelaporan ke puskesmas terdekat atau terkait.
Dan yang terakhir, sistem dapat menyediakan modul kesehatan sebagai edukasi bagi pengguna. Ini merupakan gambaran dalam metode pengembangan yang dilakukan oleh penelitian saat ini, yaitu menggunakan metode pengembangan RAD atau Rapid Application Development. Adapun tahapan dalam metode pengembangan ini, yang pertama ada perencanaan, tentunya identifikasi masalah, dan pengumpulan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir dan atau tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi yang diinginkan. Yang kedua ada desain. Tahapan ini dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang-ulang atau berkala apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan user atau pengguna. Yang ketiga ada tahapan pengembangan. Pada tahapan ini, programmer itu harus melakukan pengembangan dan integrasi dengan bagian-bagian lainnya sambil terus mempertimbangkan feedback dari pengguna. Dan yang keempat adalah implementasi. Sebelum sistem ini diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada pada sistem yang akan dikembangkan sebelum implementasi kepada pengguna itu dilakukan. Selanjutnya, fungsi. Berikut merupakan fungsi dari metode pengembangan RAD atau Rapid Application Development. Yang pertama adalah mengembangkan sistem atau software dengan cepat, membuat software yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan membuat software yang hemat biaya. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai peneliti dalam penelitian saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau penelitian yang saya lakukan, itu merupakan hal yang wajar karena di sini saya masih belajar dalam proses ini, dan semoga judul ini akan bisa sampai saya sarjana nanti dan menjadi tugas akhir dan karya akhir untuk saya nanti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.